Halo wanita dengan bulu mata gaib yang kalaupun udah dijepit pakai maskara tetap nggak kelihatan atau siang-siang dia udah turun nih. Gue bikinin video ini khusus buat lo. Kita bakal ngomongin detail sekali cara gue pakai maskara biar naik, biar nggak cuman begini doang udahan. Subscribe dulu dong, like dulu, boleh? Ya, kita mulai. Hai, aku Pau, profesional makeup artist yang punya banyak jalan pintas. Dasar teori dulu ya Beb. Jadi lo harus tahu nih Beb, kan kita butuh dia lentik, abis itu ngelentiknya tuh awet gitu kan. Nah lentiknya ini Beb, seberapa dia bulu mata lu bisa ngejengat itu tergantung sama jepitannya. Jadi tuh ada ceritanya Beb. Zaman dulu tuh gue tuh selalu kayak kalau teman-teman gue pada pakai maskara, gue tuh nggak ikutan. Gue tuh kayak nggak mungkin gue bisa pakai maskara. Gue pakai maskara apapun, bulu mata gue tetap nggak kelihatan. Atau siang-siang udah loyo lagi gitu, udah bobo, turun lagi gitu tuh bulu mata. Dengan pedenya gue bilang begitu. Sampai akhirnya teman gue itu kayak lu harus cobain ini gitu. Terus gue dipakein sama dia dan ternyata bulu mata gue bisa kelihatan, bisa lentik. Nah semenjak saat itu gue jadi paham, ternyata Beb yang bikin gak lentik itu adalah belum nemu penjepit yang pas. Yang bikin dia cepet turun itu belum nemu maskara yang bisa ngehold dengan lama gitu. Sama aja kayak gue malu make upan jelek gitu ya. Lu cuman belum nemu produk dan teknik yang pas sama lu gitu Beb. Jadi pertama-tama step 1 pasti kita jengatin dulu nih bulu mata kita. Jengatin tuh apa ya? Gini ini. Bulu mata lu yang begini diginiin dulu, digituin dulu. Pakai apa? Ya pakai penjepit. Penjepitnya ini gue pakai Shuuemura. Tapi ini mahal ya Ica. Yang murah apaan, Pau? Yang murah ada Filimili yang high curve yang ini. Abis itu sebenarnya ada banyak Beb, ada Matte for Makeup, ada Lux Crime, Le Village, macem-macem. Cuman kalau misalkan yang cocok di gua itu adalah si Shuuemura sama Filimili. Kenapa tuh Pau? Karena gini, lu coba lihat ini di Beb. Jadi ternyata lengkungan ini itu tuh setiap blush color itu tuh beda-beda. Ada yang melengkung banget, ada yang nggak terlalu melengkung. Nah, lu cocokin sama bentuk mata lu. Kalau bentuk gini gimana Pau? Dasar teorinya agak susah ya Beb. Jadi balik lagi coba-coba. Kalau misalkan kayak gua, jadi mata gua tuh Beb, dia tuh nggak terlalu kecekung gitu. Jadi mata gua tuh kalau dilihat dari samping itu dia kayak apa sih namanya tuh Beb? Kayak rata gitu Beb. Nah kalau mata yang gak terlalu mencekung gitu, bola matanya gak terlalu ada kelihatan gitu ya. Contohnya kayak mata Arab, nah itu kan gitu. Nah mata-mata kayak gua itu tuh kayak hampir rata gitu. Itu biasanya butuh yang dia tidak terlalu melengkung. Nah kalau misalnya udah nemu nih penjepitnya, ayo kita mulai. Ada cerita lucu juga Beb. Jadi gue tuh pernah beli yang Gekomo. Lu tau gak sih Gekomo 5.000. Gara-gara ada tiktokers yang dia tuh matanya mirip banget sama mata gue. Matanya gak terlalu cekung ke dalam gitu. Nah karena gue melihat dia kok cocok, ya udah gue belikan cuman 5.000. Pas gue nyut kok ada suara gunting ya, kayak kres gitu. Pas gue cabut, ya bulu mata gue kepotong sama si curler itu gitu. Tapi punya dia nggak apa-apa. Jadi intinya tuh lu, kalau gue boleh bilang ya nih Beb, lu mendingan beli lash curler yang bener gitu. Ada mereknya lah ya. Jangan ngaco gitu Beb. Jangan terlalu murah banget juga. Soalnya kalau udah kepotong, ini udah 2 tahun dari bulu mata gue kepotong dan belum balik sempurna gitu. Masih kependekan. Yang mana sih Pak yang kepotong? Yang depan sini. Kelihatan nggak? Yang depan sini itu kepotong gitu Beb. Jadi mendingan lu model tapi awet. Kok ini kan tahunan ya, bukan yang barang habis pakai gitu. Jadi mendingan lu beli yang bener gitu. Kalau belum bisa beli bener ya nabung dulu, nanti dulu, sabarin, kan lu masih hidup walaupun lu kagak jepit bulu mata ya kan. Buktinya lu ada di sini sekarang. Berarti kan lu belum bisa tuh menjepit bulu mata dengan maksimal sampai lu nonton video ini. Jadi ya udah nabung aja dulu Beb gitu ya. Nah caranya tuh gini Beb, cara ngejepitnya tuh gini. Gue maju dulu ya. Maaf ya, gue gak make upan. Cuma pakai sunscreen doang. Biar apa Pau? Soalnya gue ini tektokan Beb, bikin 2 video gitu. Dadah, diem lu. Nih ya, cara ngejepitnya tuh gini Beb. Jadi lu masukin bulu mata lu. Nah, ini lu dorong ke atas. Dorong ke atas, bukan dorong ke dalam. Masukin bulu mata lu, dorong ke atas. Lu lihat, pas gak nih? Di akarnya gak nih? Kalau nggak, ulangin. Pokoknya akar bulu mata itu harus sepas nempel. Nah ini berarti udah pas nih. Terus lu serok, jangan dijepit dulu. Lu rasain sakit nggak? Kalau sakit berarti belum pas. Kalau sakit berarti daging lu yang kejepit. Nah kalau lu rasain nggak apa-apa, baru lu jepit.
Oke. Biasanya gue hitungan 10. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau udah 10, buka dikit, dengakin ke atas. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Berarti 20 deng, bukan 10. Terus lo bisa dengakin lagi ke atas. Gitu lagi. Nah, kelihatan kan? Bulu gue naik kan? Buluku naik. Nah, kalau udah seperti itu, kita bisa pakai maskara. Maskara terbaik yang gue punya, yang pernah gue cicipin, itu adalah Kiss Me yang ini, yang long and curl. Tapi sampai abis gue pakai itu. Jadi sekarang gue pengen pakai bola mata. Maskara terbarunya Mamah Mutiara. Nah, nih maskara terbarunya Mamah Mutiara yang lagi rame. Ini gue beli, Beb. Kita pakai ini ya. Oh, ini dulu. Cara keluarin produknya ya. Jadi lu kalau keluarin produk, udah, kalau kelebihan baru lu kurang-kurangin ditutupnya. Jangan pernah yang namanya ngocok gini. Masukin cuk gitu, jangan pernah. Kenapa? Karena nanti akan ada angin masuk ke situ. Jadi itu bisa merubah produk kayak lebih cepat kering yang gitu-gitu, Beb. Tuh, ada pengetahuannya juga nih, perkara keluarin produk doang. Terus cara pakainya tuh, Beb. Jadi gue tuh biasanya, nih lu bisa geser dikit gak sih? Hari-hari Pau berantem antara dengan fokus atau dengan mikrofon. Nih caranya tuh, Beb, fokus ke akarnya dulu. Kalau gue yang diiniin tuh akarnya dulu gitu, di layer pertama ini. Dan pakai maskara itu bisa beberapa layer ya, nggak harus cuman satu layer doang. Berharap apa lu dengan bulu mata gaib lu itu kalau cuman selayer? Sini berantem aja, ayo. Nah, abis itu, Beb, tunggu bentar ya. Ditunggu bentar sampai dia kering, baru kita layer lagi. Oke, Beb, ini udah kering nih, kita bisa layer. Kita ke layer kedua. Nah, saat layer kedua, lu tuh bisa fokus. Ada apa masih? Aku sini. Lu berarti geser lu geser. Nah, saat layer Nah, saat layer kedua udah bisa fokus ke bagian bulu-bulunya, Beb. Jadi udah nggak di akarnya sekali aja. Kalau akar lu kasih berkali-kali nanti keberatan. Yang ada dia cepet turun. Kata siapa, Pau? Itu analisa gembel gue sih, Beb. Terus lu tuh bisa zigzag cek gitu. Tapi gue lebih seringnya begini, ke atas doang gitu, Beb. Kalau yang senyamannya ding, Beb, ini akhir-akhir ini gue ke atas doang gitu. Tapi biasanya juga zigzag sih. Senyamannya aja ya, sayang ya. Gitu. Sama, ditunggu kering, abis itu layer ketiga. Nah, ini udah layer ketiga. Kalau lu ngerasa kok belum ngejengat banget ya, lu bisa pakai yang kayak gini. Oh ya, anyway, lu bisa juga, Beb, tadi pas waktu lu nge-curl pakai elas curler, itu lu panasin dulu di hair dryerin dikit atau dikorekin dikit biar dia agak anget gitu. Tapi gue pernah kepanasan jadi kayak udah nggak melakukannya lagi karena gue kadang kayak lost fokus gitu loh, Beb, kayak aduh kepanasan gitu, kayak harus ditunggu tapi gue lupa nunggu. Jadi gue pernah banget kena di kelopak gue kepanasan. Semenjak itu gue lebih suka pakai yang kayak gini. Ini brandnya kagak jelas gitu, ini barang Cina gitu, Beb, tapi gue waktu itu just tip. Jadi ini gue gak bisa ngasih linknya ke lo karena just tip ke siapa juga gue lupa, Beb. Terus dipanasin dulu gitu. Kalau udah tinggal ditaruh di akarnya gini. Kalau yang ini dia gak terlalu panas, Beb, anget-anget doang. Jadi kalaupun kena, gue sering kena juga gitu. Itu masih nggak apa-apa gitu. Nah, ditunjuk-tunjuk gini, Beb, nanti kayak dia curlnya bisa bertahan lebih lama gitu dan lebih ngejengat. Kelihatan kan bedanya? Ini before, ini after. Bukan sih, ini nggak before banget. Ini dengan maskara ala kadarnya ini udah kelar. Jadinya begini, cakep kan? Paham nggak lu? Alhamdulillah. Sekarang rekomendasinya ya. Rekomendasi maskara ya. Semuanya nanti gue taruh di deskripsi kecuali yang tadi yang buat manasin karena tidak ada di marketplace. Ini, Beb, maskaranya MOP, otak gue hilang. Oh, kita ngomongnya yang dari termurah dulu ya. Jadi rekomendasi maskara dari yang termurah tuh ada Sisiu yang hitam yang cocok di gua. Itu bisa naik juga. Minusnya ya nggak setebel ini jadinya. Cuman lumayan kalau lu baru mulai dan mau menyicip-nyicip pakai maskara, lu bisa beli Sisiu kan harganya cuma 20.000 saja, Beb. Lebih murah dari Seblak kalau beli online. Seblak kalau online tuh ongkirnya mahal banget ya. Fokus malah ngomongin Seblak. Habis itu atasnya lagi ada Lux Crime. Lux Crime itu waktu kemarin terakhir gue cek, nggak tahu itu karena diskon atau enggak, itu
70 ribuan dan hasilnya sama kayak gini, sama aja, ngehold juga lama, sama aja. Abis itu ada lagi di atasnya tuh ada MOP ini kan nggak ada 100 ribu ya, kurang dari 100 ribu kan. Oh iya, something yang tipsy itu juga bagus banget, sama aja ngehold juga dan tahan lama dan panjang juga hasilnya. Abis itu ada lagi Kiss Me. Nah, Kiss Me yang long and curl itu bener-bener tiada tandingnya kalau di bulu mata gue ya. Dia nggak ngegumpal, bikin panjang tapi tetap natural. Itu masih belum ada tandingannya gitu. Itu rekomendasinya. Udah gitu doang Beb masalah ini. Sampai dibikinin satu video full. Biar apa? Biar lu paham. Karena begini doang ternyata kayak orang anggap sepele, tapi ternyata ya nggak bisa-bisa juga. Caranya begitu ya. Jadi bulu mata yang cantik dengan maskara itu nggak cuman pemilik bulu mata yang aslinya udah panjang. Yang gaib-gaib kayak kita tuh juga bisa cantik juga kan nih, ya kan? Terus kalau misalkan panjang gimana? Nanti pasti ada nih pertanyaan. Kalau bulu mata gue udah panjang caranya gimana? Ya berarti lu pas waktu pakai si penjepitnya nggak usah mepet-mepet ke akar gitu Beb. Sebisanya aja, sepengennya aja kan udah panjang. Jadi nggak terlalu diginiin bisa. Kalau misal kayak kita nih yang bulu matanya pendek banget, kalau nggak terlalu dibeginiin gituin, itu nanti nggak kelihatan gitu. Jadi mau nggak mau ya dipatahinnya bener-bener dari dipatahin tuh maksudnya di cek gituin ya, bener-bener dari akar. Kalau misal udah panjang nggak usah dari akar, bisa aduh lupa matiin notif. Begitu ya, paham kan? Mudeng ra? Jangan lupa apa? Subscribe, like, sama komen. Butuh dibikinin apa lagi ya nanti ya. Oke, sampai jumpa Rabu depan.